Halo guys, kembali lagi dari Total Teknik Drawing. Kita akan belajar Satya F5 untuk latihan bagian pemula. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi untuk latihannya. Gambar seperti ini bisa dilihat. Oke, kita langsung aja. Kita akan pilih di sini start, pilih yang bagian kedua, pen design. Terus di sini kita oke aja. Kalau udah seperti ini, kita akan lihat dulu gambarnya. Nah, di sini kita lihat gambar paling mudah dulu di tampak atas dulu ya guys. Tampak atas itu yang ini gambarnya. Tinggal kita bikin di sini tampilannya bagian ini, yang exact plan. Kalau udah seperti ini, masuk ke SketchUp seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita lihat lagi gambarnya. Nah, di sini kita akan bikin segi 4 yang mulai titik di tengah. Kita di sini ada segi 4. Terus cari segi 4 yang titik di tengah yang bagian control pen yang ini. Tinggal titik pas tengah-tengah sini, tinggal klik seperti ini. Tinggal kita akan ukur. Di sini lihat dulu ukurannya, panjang dan lebarnya. Panjangnya sekitar 340 untuk panjangnya. Untuk lebarnya di sini 230 enter. Oke, kita lanjut. Terus kalau udah seperti ini, coba kita besarin dulu. Tinggal kita akan lihat di sini ada diameternya, diameter yang segi 4 seperti ini. Ya, jarak dari jaraknya berapa nih? Jaraknya dari jarak ke ininya adalah di sini ada 280 ya guys ya untuk jaraknya, tapi jarak sininya berapa? 30. Jadi kita akan bikin dulu diameter, berapa diameter? 30. Kita akan bikin dulu, kita gunakan lingkaran, klik di sini. Terus dari itu diameter 30 ya guys, diameter 30. Kita ukur dulu diameter 30. Enter. Terus kita bikin lagi di sini satu diameter 30 juga. Enter. Untuk jaraknya tadi itu berapa? Jarak dari sininya itu sekitar tadi itu 30 ya guys. Jaraknya itu nih ya 30 untuk jarak kemiringannya. Coba kita akan ukur dulu dari sini, kita kasih ukur dulu 30. Enter. Nah, kita lihat dari sampingnya juga kayaknya dia 30 juga ya guys. Soalnya di sini tidak ada ukuran, cuma di sini 30 doang, di atasnya nggak ada. Kita bikin aja. Oh, di sini ada 40 nih, 40. Mana nih, di sini 40 ya guys, bisa dilihat 40 yang ini. Tinggal kita bikin 40 untuk jarak dari titik tengah ini sampai garis atas. Kita di sini kita kasih 40. Enter. Terus kita bikin lagi dari sini ke sampingnya 30. Enter. Dan ke sampingnya lagi 40. Enter. Nah, di sini tinggal kita akan lihat, coba bener nggak 280 untuk jaraknya. Kita akan ukur ke totalannya. Benar ya, 280. Kita close aja. Terus yang ini gimana? Nah, nih yang dua ini kita akan milorin aja biar ke bawah, biar tidak bikin kita di sini ada milor. Kita milor, kita blok semuanya. Jangan sampai ngikut ya guys ya, yang ini ya. Satu aja. Kita ulangin lagi. Satu-satu kita klik di bagian objek lingkarannya ke bagian H. Terus milor lagi, klik lagi ke objeknya ke H-nya. Nah, seperti ini ya. Terus kalau udah seperti ini, kita ubah aja menjadi 3 dimensi dulu menggunakan ekstra di sini. Terus tinggal kita gunakan Paint. Tinggal kita di sini ketebalannya berapa? Ketebalannya sekitar 45. Tinggal tulis 45, enter. Nah, kalau udah seperti ini, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Di sini ada radiusnya. Tadi seharusnya bikin aja ya radiusnya untuk di 2 dimensinya, tapi nggak apa-apa. 3 dimensi juga bisa dibikin radius. Nah, tinggal kita akan bikin radiusnya. Di sini adalah R14. R itu kan radius, kita gunakan di sini namanya plan. Mana plan? Kita cari nama plan.
Kalau nggak ada plan di sini coba lihat plan yang ini ya. Extra plan. Terus kita di sini kasih berapa tadi itu 15, terus dulu 15 klik di objek ininya dan di sininya dan di sini lagi. Kalau udah seperti ini tinggal kita robitin dulu. Di sini klik. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja. Tinggal kita rapin lagi. Seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Di sini kita akan bikin yang bagian diameter 120 yang paling besar dulu dan diameter 90. Kita klik aja atasnya. Kalau udah diklik atasnya, tinggal kita masuk ke SketchUp. Kita rapin lagi. Hingga di sini kita kasih lingkaran tengah ini. Bikin 2 lingkarannya. Itu berapa? Ini kurang nih. Lingkarannya kurang pas nih. Kurang pas tengah-tengah. Nah, seperti ini kalau pas ya, guys. Nah, di sini nggak pas yang bagian gedenya, yang besarnya kayak nggak pas. Kita cut aja. Terus kita ulangin lagi. Kalau pas kayak gini ya. Terus kita akan bikin diameter yang paling besar dulu 120 diameter. Kita gunakan ukuran 120. Enter. Terus kita akan bikin yang bagian kecilnya diameter 90. 90. Nah, kalau udah oke, tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini kita langsung nanti aja lah, ini kita bikin nanti aja ya. Kalau udah ininya. Tinggal kita ubah menjadi 3 dimensi gunakan ekstra. Nah, terus kita gunakan pen. Di sini berapa ketinggiannya? Di sini sekitar 75 ketinggiannya. 75. Enter. Nah, kalau udah seperti ini baru tinggal ke tahap berikut yang bagian ininya. Nah, caranya gimana? Sama kita klik ke bagian objek ininya. Terus kalau udah seperti ini kita gunakan SketchUp. Nah, tinggal kita yang di sini kita klik dulu, gunakan di sini yang namanya project 3D elemen yang ini. Nah, biar kuning ya guys ya. Kenapa disebut biar kuning itu? Ya biar ibaratnya 3 dimensi diubah menjadi line atau 2 dimensi ya guys, atau ininya line-nya. Ya biar tidak bikin lagi line-nya atau lingkarannya. Terus tinggal kita akan di sini kita bikin yang bagian ini di sininya ini. Yang bagian buat ibaratnya buat menapang lingkarannya. Kita akan bikin di sini kita gunakan yang namanya garis segi 4 yang mulai titiknya di tengah. Yang kontrol ini. Tinggal kita klik aja di sini posisinya atau di mana aja lah. Kita klik seperti ini, panjangin nah seperti ini. Oke aja dulu. Kalau udah oke, tinggal kita lanjut. Di sini ukurannya panjangnya sekitar berapa? Nah, panjangnya sekitar di sini 45. 45 itu dari lingkaran ini ya guys, 45. Tinggal kita potong dulu ininya. Kita gunakan di sini potong dulu atau hapus trim. Kita seperti ini. Nah, oke. Tinggal di sini berapa panjangnya sekitar 45. Kita ukur panjangnya dari sini sampai titik sini 45. 45. Enter. Terus tinggal lebarannya segini 18. Nah, kita 18 kita akan bagi 2 aja. Kita gunakan kalkulator. 18 bagi 2 sama dengan jadi 9 ya guys. Kita bagi 2 dulu aja. Klik di sini, klik pas tengah-tengah sudut ini. Terus kasih 9. Ya kasih berapa tadi? 9 ya guys. 9. 8 dibagi 2 9. 18 dibagi 2 9. Terus sebelahnya juga ngikut ya, otomatis ngikut. Kalau udah seperti ini tinggal kita akan banyakin sejumlah ada 4 ini. Nah, caranya gimana? Coba kita oke, tinggal kita akan banyakin ininya jumlahnya sesuai gambarnya. Tinggal di sini kan ada milor. Kita pilih bagian rotol yang ini, kita klik. Terus kita blok yang objek ininya yang mau dibanyakin, kita blok seperti ini. Terus kalau udah diblok kita pas tengah-tengah ini. Tengah-tengah. Kalau udah seperti ini kita tarik ke sini ke bagian lingkarannya. Nah, seperti ini ya. Di sini kan posisinya tadi itu jumlahnya ada berapa? Ada 4. Tulis saja di sini 4. Mana 4? Udah ada 4 belum nih? Nah, kalau udah 4 nih.
Berapa tadi itu ada 4 ya, jumlah 4. Kalau dibikin sini kan dia jumlahnya 2, kita pastiin seperti ini nih. Nah, kalau udah seperti ini baru yang ini kita trim yang kuning ini. Jangan ngikut ubah menjadi 3 dimensi. Kalau dia nggak akan trim, dia nggak akan bisa mengubah menjadi 3 dimensi. Jadi kita akan melakukan trim. Kita klik dulu ini seperti ini. Nah kalau udah seperti ini, seperti ini kita akan ubah menjadi 3 dimensi di Hexa. Lalu gunakan plane. Nah kalau udah seperti ini kita lihat ketinggiannya berapa. Di sini sekitar 64. Tinggal itu saja 64. Oke. Tinggal kita akan potong seperti ini. Ya guys, potongnya seharusnya tadi ya guys ya, di ininya kalau nggak salah di sini 3 dimensi di seperti itu bisa nggak ya? Saya sedikit lupa di sini atau di aplikasi lain. Kita manual aja lah, kita akan potong seperti ini. Kita contohin aja satu, selanjutnya nanti kita akan dipercepatin aja. Nah caranya gimana? Motongnya tinggal kita klik objek di sininya ke samping atau arah mana aja lah yang enak. Yang penting ke sampingnya. Kita gunakan SketchUp lagi. Nah kalau udah seperti ini, di sini kita gunakan project di sini, project 3D itu fungsinya biar tidak bikin line lagi. Nah seperti ini. Kalau nggak gunakan project 3D dia nggak akan bisa kepotong. Kita gunakan line. Selanjutnya pastiin titik setengah ini ke sini. Kalau udah seperti ini, kalau belum pas tinggal kita ulangin lagi. Gunakan line lagi. Pastiin ya. Nah kalau udah pas tinggal kita ke ekstra lagi. Nah di sini kita akan bolongin atau kita potong menggunakan Proket. Nah seperti ini. Selanjutnya saya akan cepetin aja ya guys, biar lebih nggak lama. Nah oke, ini udah selesai semuanya. Seperti ini ya guys hasilnya. Hingga ya UC seperti ininya. Kita di sini tekan Ctrl C seperti ini. Klik kanan ke bagian handphone yang ini. Nah kalau udah seperti ini, tinggal kita akan lanjut ke bagian tahap materialnya atau bahan material atau kasih warna. Di sini ada namanya bisa kelihatan di bawah ya guys. Ini manual upload model yang bagian mana di materialnya. Coba kita klik dulu di sini. Kita geserin dulu. Sorry yang ini nih. Apply material ya guys namanya. Terus tinggal di sini kasih material yang diinginkan. Contoh kita akan kasih material mana nih? Yang bagus, kita kasih material yang warna ini nih blue atau klik, tinggal kita apply aja, tinggal kita oke. Terus kalau udah seperti ini lanjut ke tahap bagian rendernya. Tinggal di sini cari, coba di sini nih ada gambar fotonya seperti ini, foto studio. Nah tinggal kita klik di sini yang bagian posisi utama gambar, ya tunggu loadingnya. Terlalu berat ya guys. Mana berat nih. Nah tinggal kita pilih dulu deh bagian ini deh ininya backgroundnya biar sedikit rapi. Kalau udah seperti ini tinggal kita ke bagian frontnya. Mana belum ngubah dia, sedikit lemot ya guys. Untuk ladder wajar ya, kalau ladder itu emang rada berat. Misalnya laptop juga sedikit panas. Di sini bagian profit, guys. Nah di sini kita klik yang bagian bawah ini. Kita di sini sedikit cahayain aja. Nah seperti ini ya. Terus ininya bisa digeserin juga seperti ini. Ini juga bisa digeserin seperti ini.
Ininya bisa dikasih cahaya seperti ini. Nah, kalau udah oke, tinggal kita oke. Di sini ada yang namanya foto bentuk ladder. Tinggal tunggu di sini prosesnya. Oke, itu dia guys untuk latihan Katia F5 untuk latihan 3 dimensi untuk pemula teknik mesin. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.